Selamat siang. Ini mungkin kuliah saya yang terakhir saya ya, dengan judulnya adalah Cestoda atau cacing pita. Oke, klasifikasi Cestoda ini termasuk ke dalam filum Palathyhelminthes dengan kelasnya adalah Cestoda. Sebenarnya ada dua ordo dari kelas Cestoda ini, yaitu Pseudopilidea sama Cyclopilidea. Dari Pseudopilidea familinya adalah Dipilibrothioidae dan genusnya adalah Dipilibrothine sama Spirometra. Kemudian untuk ordo Cyclopilidea ini ada famili Taenidae ya. Jadi nanti kita hanya bicara ini saja karena Taenia ini yang sering terjadi pada manusia. Oke, dari sini Taenidae ini ada dua genus, Taenia sama Echinococcus. Kemudian famili Hymenolepididae, genusnya adalah Hymenolopis, nanti spesiesnya adalah Hymenolopis diminuta sama Hymenolopis nana. Kemudian Dipilidae. Dipilidae ini jenis Dipilidium. Nah, sebenarnya kita bicara masalah morfologi cacing secara umum saja ya, morfologi. Siapa dia Anggara ini? Ya, oke. Cacing dewasa untuk Cestoda ini khasnya ini ada 3 bagian ya. Semua cacing Cestoda itu mempunyai 3 bagian, yaitu kepala yang dikenal dengan istilah skolek, kemudian leher. Di sini di leher ini merupakan daerah awal berkembangnya segmen-segmen badannya ya, atau disebut sebagai proglotid yang berkembang secara terus-menerus. Kemudian ada trunk atau ada badan. Kalau di Cestoda ini disebut sebagai strobia. Biasanya strobila ini terdiri dari cabang-cabang dari proglotid tadi ya, proglotid ataupun segmen. Proglotid yang di dekat dengan leher biasanya berupa segmen yang imatur ya, kemudian makin ke belakang makin matur, dan paling ujung biasanya segmen grafit ya, segmen yang grafit atau segmen yang hamil lah, jadi sudah ada di dalam uterusnya sudah terdapat telur. Cacing ini, tapeworm ini hemaprodit artinya ada 2 jenis kelamin di satu cacing ya. Dan setiap segmen yang matur tadi berisi seks organ baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang segmen matur tadi ya, kan tadi ada bagian kepala, leher sama badan. Kepala di leher itu awal mula untuk tumbuhnya proglotid, makin ke bawah itu proglotidnya makin matur ya, makin matur. Yang paling ujung biasanya sudah disebut sebagai segmen grafit. Di sini sudah ada telur-telurnya. Ini ya, grafit segmen ini dilengkapi dengan uterus yang berisi telur-telur. Jadi telur-telur itu terdapat di bagian grafit matur yang paling ujung. Dan dia tidak memiliki kanal alimentari ya, pernapasan atau kaviti. Kemudian sistem eksektorinya bersifat rudimenter ya, dan tapi dia mempunyai sistem saraf. Ini kalau dilihat dari tadi ya, kan ada 3 bagian. Ini yang namanya kepala, head atau skolek. Yang B ini adalah leher ya. Jadi di leher inilah tempat awal mula tumbuhnya badan atau segmen yang disebut sebagai proglotidnya ya. Ini proglotidnya matang. Yang ini adalah proglotid yang grafit tadi. Bedanya dia sudah ada telur-telur di dalam uterusnya. Klasifikasi berdasarkan apa sih kepentingannya parasit pada manusia ya, yang menginfeksi pada manusia ini, nama tadi ya ada ordo Pseudopilidea, di mana cacing dewasanya ini berada pada usus manusia. Kemudian ini yang ada juga selain cacing dewasa, tapi juga stage larvanya juga yang terlihat pada manusia. Kalau cacing dewasanya saja yang ada pada manusia ini ada di Pilibrodrium larvatum yang disebut sebagai cacing ikan ya, the fish tapeworm. Kemudian kalau stage yang larva yang ada di dalam manusia ini ada Spirometra mansoni, Spirometra theileri, Spirometra erinaceae. Larva ini menyebabkan penyakit yang disebut sebagai sparganosis. Ya, dan
Sparganosis ya, nama penyakitnya disebabkan oleh stadium larva ya pada manusia. Jadi yang cacing dewasanya ini, yang larva state-nya ini ya. Jadi baca lagi. Nah, itu untuk pseudo ya, untuk Ordo Cyclopelidea ini yang cacing dewasa yang terlihat ada pada manusia, Taenia saginata atau cacing sapi ya, Taenia solium ini biasanya cacing babi, cacing pita babi, Hymenopis nana, Hymenopis dimenopa, dan Dipyridium caninum. Ini hanya ada ini bentuk dewasanya yang ada pada manusia. Nah, yang ini stadium larva yang ada pada manusia yaitu Taenia solium. Jadi beda antara cacing pita sapi dengan cacing pita babi. Kalau cacing pita babi atau Taenia solium ini dia bentuk dewasa dan bentuk larvanya itu ada semua di dalam tubuh manusia ya. Nah, ini ya Taenia solium merupakan cacing pita babi. Larva bisa menyebabkan penyakit Cysticercus cellulosa. Kemudian Echinococcus granulosus merupakan cacing pita anjing yang disebabkan oleh hidatidisis ya. Kemudian Echinococcus multilocularis menyebabkan alveolar atau multilocora hidatidisis. Kemudian multisek ya, ini menyebabkan ASIS. Apa? Nanti dihafalin ya mana-mana bentuk larva yang bisa menginfeksi manusia. Nah, ini jadi perbedaan dari masing-masing Cestoda tadi ya, spesies Cestoda berdasarkan bentuk skolek atau kepala dan proglotitnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat gambar ini kita bisa menghafalnya lebih cepat ya daripada kita menghafal. Ingatin gambarnya aja. Kalau Taenia solium tadi cacing pita babi tadi kepalanya nih lihat batilisarnya bentuknya kuadrat ya, 4 kayak gini, terus dia ada hook atau pengait ya, ada pengait 2 baris. Ini Taenia solium. Kalau Taenia saginata sama batilisarnya juga ada 4, tapi dia tidak ada pengait ini ya. Tidak ada pengait-pengait, itu bedanya kalau dari gambaran kepalanya. Untuk Hymenopis nana sama dia 4 juga, batilisarnya ini namanya batilisar ya, batilisar. Jadi batilisar ini fungsinya untuk dia menempel pada mukosa usus kita ya, pada mukosa usus oxpus definitifnya. Nah, ini ya kuat ya. Jadi kalau untuk Hymenopis nana dia ukurannya lebih kecil. Ini ya batilisarnya 4, tapi bentuknya kayak gini ya, kan kalau saginata nih nyelang kayak gini, kalau ini bentuknya kayak gini. Nah, kalau si Hymenopis nana bentuknya kayak gini. Dia ada juga hooknya, ada juga pengaitnya, tapi dia cuma 1 baris ya, 1 baris. Kalau ini kan 2 baris, atas, bawah. Kalau ini cuma 1 baris. Nah, ini kalau Hymenopis diminuta, ada 4 juga nih ya, bentuknya lebih panjang, tapi lebih panjang, kepalanya lebih tipis, dan tidak ada hook. Jadi dari gambar ini aja kita bisa membayangkan nih kalau dilihat nanti ujian gambar ini, oh ini Taenia solium, kepalanya Dani, oh ini Taenia saginata ya. Nah ini di Dipilibrotium latum ini hasil ya, dia tidak ada batilisar seperti ini, tapi dia ada groove ya, ada successorial groove dia untuk melengkapnya juga, ini bentuknya seperti itu. Bentar ya. Ya Wira, apa Wira? Dipilibrotium latum dia tidak ada batilisar seperti ini ya. Ini kan ada batilisarnya, dia hanya bentuknya seperti successorial groove ya, untuk sama sih fungsinya juga untuk mengangkat. Dia kayak lebih menghisap kayak itu ya. Kemudian Echinococcus granulosus, dia ada 4 batokot sama kayak ini tadi Taenia solium, tapi dia ukurannya lebih kecil ya. Ada 4 batilisar atau 4 sakar dan 2 row of hooks, 2 baris dari hook atau pengait juga 2 baris kan, tapi dia ukurannya jauh lebih kecil dibanding dengan Taenia solium. Jadi kalau lihat kepalanya ini kita makanya ngapalinnya gampang ya, lihat gambaran dari ininya. Kemudian kita lihat segmen-segmen proglotitnya. Proglotit tadi kan badannya ya, yang dari leher sampai ke badan, makin ke bawah dia segmennya makin matur, dan paling ujung itu biasanya grafit. Oh ya, banyak off kan ya, nggak enak badan. Oh nggak ada badan user. Ya, semoga sembuh. Ini ya, jadi kalau ini proglotitnya
lebih panjang ya, panjangnya lebih panjang dibanding dengan lebarnya. Kalau untuk Taenia solium ya, panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Terus jumlah uterin, cabang-cabang uterinnya antara 7 sampai 12 ya, antara 7 sampai dengan 12. Ini untuk bedai dari jadi bentuknya, bentuk sama ininya. Nah, ini sama lebih panjang di pada ini, cuman dia jumlah uterimnya lebih banyak cabang-cabang. Jadi dia lebih kecil-kecil ya. 15 sampai 30 di masing-masing cabangnya. Jadi ini sama ini kan mirip, tapi untuk membedakannya cabang-cabang daripada uterusnya ya. Ini cuma 7 sampai 12, yang ini lebih banyak 15 sampai 30 sehingga cabang-cabang uterusnya lebih kecil. Nah, kemudian untuk Hymenopteris diminuta dia ini panjangnya lebih pendek dibanding dengan lebarnya ya, dengan jumlah cabang-cabangnya ya. Kemudian yang ini juga ya bersama. Kemudian ini badan dan long uterusnya biasanya bersifat oleng ya. Jadi ini dilihat dari ini saja juga bisa bedakan, cuman yang paling khas kita adalah lihat jadi kolek atau kepalanya. Kemudian perbedaan antara telur dari ordo Cyclopilidea sama Pseudopilidea. Kalau Cyclopilidea biasanya dilapisin oleh 2 lapisan telurnya ya, ada cangkang telur dan ada embryopor ya, ada lapisan embryopor. Sementara pada Pseudopilidea biasanya hanya 1 lapis yaitu cangkang telur saja. Bentuknya sferik, kalau ini bentuknya ovoid ya. Kemudian dia sudah ada embrionya ya, sudah dibentuk embrio, dan pada saat awal dibentuk itu sudah ada embrio di dalamnya. Nah, kemudian kalau yang Pseudopilidea dia yang telur segar yang baru dilepaskan yang berada di fase istri biasanya tidak mengandung embrio. Di sini telurnya tidak ada operculated dan embrio tidak bersedia. Ini kebalikannya, ada operculated dan embrionya biasanya bersedia. Jadi ini perbedaan telurnya ya. Nah, kemudian kita masuk langsung ke spesiesnya ya, karena kan banyak tadi Cestoda tuh ya, spesiesnya banyak sekali, tapi saya kira yang saya ajarkan hari ini cukup 2 spesies saja, Taenia saginata sama Taenia solium, karena 2 cacing pita ini yang paling sering kita temukan ya, cacing pita kan sering ya dengarnya cacing pita babi, cacing pita pada sapi ya, jadi 2 ini saja yang saya jelaskan. Taenia saginata tadi apa? Sapi atau babi? Dimerhatiin nggak? Cacing sapi, Dok. Ya, benar ya. Jadi ini cacing pita pada sapi ya, saginata. Kalau yang pada babi tadi Taenia solium. Sejarah dan distribusinya pertama kali itu ditemukan di ini ya, di babi ya, di babi pada tahun 1782 oleh Gus ya. Kemudian pada tahun 1861 Leclerc ini pertama kali melakukan penelitian atau mendemonstrasikan bagaimana siklus hidup pada Taenia saginata ini. Penyebarannya tuh tersebar luas di seluruh dunia ya. Tapi infeksi ini tidak ditemukan pada vegetarian atau orang-orang yang tidak makan daging ya, tidak makan daging ini biasanya tidak ditemukan. Nah, ini mungkin memperjelas bahwa ini didapat dari daging yang mengandung Taenia ini ya, yang mengandung cacingnya ya. Ingat Taenia saginata tadi yang menyebabkan infeksi pada manusia hanya cacing dewasa, sementara larvanya tidak ya. Itu salah satu beda juga dengan Taenia solium. Habitatnya biasanya pada usus kecil ya, usus kecil manusia terutama di dalam cacing. Jadi dia tinggalnya di kita. Morfologi cacing dewasa biasanya ini tadi ya sudah saya jelaskan, yang penting dia tuh ada 3, ada skolek, ada neck, dan strobili atau body ya, ada kepala, leher, dan badan. Skoleknya diameternya 1 sampai 2 mm. Bentuknya tadi kuadrat ya, kebayang ya tadi gambar tadi ya, bentuknya sedang kuadrat kayak gitu. Kemudian ada berbentuk kayak hemisferal kayak itu ya, berbentuk kayak sudut menyudut. Kemudian tidak ada rostrum atau hookletnya, jadi gambarnya tidak ada rostrum ya. Yang yang pertama tadi kan solium. Halo, ngapakah? Ya, jadi ada leher, ada ini ya. Kemudian nah ini tadi yang ingat kalau ingat gambar tadi sebelumnya, ini yang tidak ada, yang polos ya, yang tidak ada pengaitnya ya, tidak ada pengaitnya, cuma ada 4 batu lisap ya. Ini batu lisap tadi untuk menempel.
lehernya itu panjang dan sempit ya, lehernya panjang dan sempit. Kemudian strobili atau badannya terdiri atas 1.000 sampai dengan 2.000 proglotit ataupun segmen, imatur, matur maupun grafit. Kalau kita lihat dari gambarnya tadi ini ya, Taenia saginata, ini ya ukuran diameternya tadi, dia ada 4, bentuknya kuadrat, sudut menyudut kayak gini dan tidak ada rostellum. Ini yang Taenia saginata. Oke. Kemudian yang grafit segmen biasanya apa ya, ininya ya, apa tadi kan, panjangnya lebih panjang daripada lebarnya, hampir 4 kali ya, panjang lebih lebar dari panjangnya, kurang lebih panjangnya adalah 20 mm dan lebarnya adalah 5 mm, jadi 4 kali ya, panjang 4 kali daripada lebarnya. Di segmen ini tadi kan sifatnya hemaprodit, jadi dia ada organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jumlah testisnya 300 sampai dengan 400, kemudian memiliki cabang-cabang lateral 15 sampai dengan 30. Kemudian biasanya genital pori itu terbuka dan pada dinding lateralnya ya. Jadi genital pori terbuka ini biasanya untuk mengeluarkan telur-telur ya. Telur-telur tadi keluar melalui genital pori ini. Salah saya. Jadi genital pornya terbuka, uterinnya malah tidak terbuka ya, tidak terbuka sehingga telurnya itu keluar melalui ruptur dinding. Jadi dindingnya ruptur ya. Jadi bukan melalui uterin maupun genital por. Si telur tadi keluar melalui dinding yang ruptur atau yang pecah ya. Nah, itu ya. Itu Taenia solium. Ini baru ke morfologi. Sekarang masuk ke Taenia solium. Ditemukan oleh Kuchimeister pada tahun 1855 dan Lekat sama ya 1856, terdistribusi sama luas di seluruh dunia ya, dan kemudian kecuali apa ya, di daerah-daerah yang tabu memakan babi ya, daerah-daerah atau negara yang tabu memakan babi biasanya tidak ditemukan. Morfologinya, nah ini tadi yang pertama kali ya, biasanya panjangnya dibayangkan panjangnya 2 sampai 3 meter ya. 2 sampai 3 meter di dalam tubuh kita. Panjang berarti ya, cacing kita itu panjang. Skoleknya itu kecil, bentuknya globular, kira-kira diameternya 1 mm, diameternya terletak kecil ya, 1 mm, panjangnya 2 sampai 3 mm. Ada ini apa, sakar tadi 4 macam berbentuk seperti cup ya, cup atau cangkir apa ya. Kemudian ada rostellum tadi ya, rostellum yang 2 baris tadi ya. 2 baris tadi berisi, di rostellum itu tadi berisi hukuk atau apa namanya, pengait ya, pengait yang berbentuk seperti keris kecil-kecil ya, seperti keris kecil-kecil dengan jumlah 20 sampai 50 hook di setiap baris tadi ya, ada 2 baris tadi. Kemudian lehernya biasanya pendek dan half of a stick and as the head ya, jadi dia separuh ya, separuh daripada kepalanya. Nah, kalau ini proglotitnya lebih kurang dari 1000 ya. Segmen grafis segmen ini biasanya 2 kali, panjangnya 2 kali dibanding dengan lebarnya ya, 296. Testisnya berisi 150 sampai dengan 200 folikel. Kemudian dia tidak ada lobus aksesori ya pada ovariumnya, tapi tidak ada sphincter vagina. Uterisnya hanya 5 sampai dengan 10 dengan cabang-cabang tebal ya, cabang-cabang. Jadi dia cabang-cabang uterisnya itu lebih sedikit sih dia, sehingga dia lebih tebal ya. Tadi gambaran nanti kita kembali lagi sama ya. Dia keluar telurnya melalui membran, dinding membran yang ruptur. Nah ini tadi ya, ini saginata, ini solium. Nah ini tadi rostelium. Rostelium ini ada 2 baris, hukuknya ini berbentuk seperti keris dengan jumlah tadi 15 sampai 30 ya setiap baris ini. Nah ini tidak ada ini. Nah yang ini tadi, yang ini kalau ini kan sampai ribuan, kalau ini cuma di bawah 1000 segmen-segmennya, dan dia cabang uterusnya lebih sedikit, makanya lebih tebal dibanding dengan yang Taenia saginata. Ya, mungkin nanti diingetin aja 2 macam ini karena saya yang ajarnya 2 macam ini ya. Kira-kira perbedaannya apa? Nah ini ya, kalau ngeliat dari ininya, ini untuk Taenia saginata, bentuknya globular ya, globular, 4 butir isap, tapi tidak ada hook atau rostelium. Kalau ini ada 4 sakar juga, tapi dia dilengkapi dengan hook ini ya, bentuknya seperti keris ini ya, kecil gitu.
2 baris. Telur, nah untuk telur antara Taenia saginata sama Taenia solium itu tidak susah untuk dibedakan. Jadi kalau kita mau menyatakan bahwa ini adalah Taenia solium atau saginata dilihat dari telur tidak bisa ya, karena benar-benar sama. Bentuknya spheric dengan diameternya 30-40 mikrometer. Kemudian ada lapisan hialin embrionik di sini ya. Kemudian bagian dalam ini ada ambiocore ya. Kemudian dia akan di bagian center dia akan berkembang secara penuh embrionya ini dengan 3 pasang hoklet, makanya disebut sebagai onkosper ya. Onkosper namanya ini. Kemudian dengan 3 pasang hoklet atau eksaltan embrio. Jadi kalau melihat dari ininya ya, dia tidak mengambang ya, tidak mengambang pada solusi salt, saturated salt ya. T. saginata are infected only to cattle and not to human ya. Jadi telur dari Taenia saginata ini tidak menginfeksi manusia, hanya pada hewan-hewan peternakan saja ya. Nah, the egg of Taenia solium are infected pigs and human. Jadi kalau tadi bedanya, kalau telur yang si saginata hanya menginfeksi hewan-hewan saja, sementara kalau solium yang babi tadi selain pada babi juga pada manusia infektif ya. Nah, larva tadi kan ada, kalau kita ingat di awal-awalnya larva Taenia saginata ini tidak ada di dalam tubuh manusia ya, yang ada hanya Taenia solium. Infected state for human, Cyticercus bovis is the larva of Taenia saginata gitu ya. Jadi Taenia saginata itu biasanya namanya adalah Cyticercus bovis. Infected state for human, bentuknya ovoid, biasanya opalasen ya, putih kesusuan, kemudian di dalamnya ada cairan dengan ukuran sekitar 5-10 mm diameternya ya. Kemudian di dalamnya itu ada skolek nanti ya. Nah, biasanya ditemukan pada otot-otot mastikasi, otot-otot jantung, diafragma ataupun lidah dari hewan-hewan peternakan yang terinfeksi ya. Dapat dilihat ya kalau secara mata tanpa menggunakan makroskop ya, mata itu bisa dilihat sebagai tonjolan yang berwarna putih-putih mengkilat kayak gitu ya, putih mengkilat pada otot-otot daging sapi ya, daging sapi atau otot sapi yang mengalami infeksi. Jadi terlihat ada bentolan-bentolan putih yang mengkilat, itu kita curiga kalau kita makan daging ya, ada benjolan putih mengkilat. Nah, bisa jadi itu adalah Taenia saginata. Nah, ini skemata dari larvanya ya. Jadi di dalam larvanya ini sudah mulai ada cikal bakal untuk jadi cacing dewasa ya. Ini udah ada kepala-kepalanya ya. Terus untuk larva Taenia solium, nah bedanya tadi kan kalau larva Taenia saginata hanya pada hewan ternak, yaitu pada daging sapinya. Nah kalau solium ini ternyata bisa juga masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini merupakan bentuk dari bentuk infektif dari Taenia solium. Larva ini dapat berkembang di berbagai organ dari babi dan juga pada manusia. Bentuknya ovoid ya, warnanya sama putih kesusu, putih-putih susu kayak gitu dengan lebar 8-10 mm dan panjangnya 5 mm. Skoleknya ini dilengkapi dengan saker ya, alat isap, kemudian dia akan invaginasi ke dalam kandung kemih dan bisa kita lihat sebagai bintik-bintik putih. Ini bisa bertahan ya, untuk larva ini bisa bertahan sampai beberapa bulan. Kalau melihat dari kistanya ya, ini kista Cysticercus cellulosa. Kalau si Taenia saginata kan tadi namanya Cysticercus bovis ya. Nah kalau si Taenia solium ini namanya Cysticercus cellulosa. Diingetin ya. Oke, perbedaan antara Taenia saginata dengan Taenia solium dari panjangnya, Taenia saginata 5-10 mm, Taenia solium 2-3 mm. Skoleknya tadi kalau melihat gambar sudah ya, ini ya, large quadrat bentuknya, rostolumnya dan hook are absent, tidak ada rostolum, tidak ada hook. Sakernya mungkin mengalami pigmentasi, sementara kalau Taenia solium lebih kecil, sifatnya globular, ada 2 baris hook ya, rostolum. Kemudian sakarnya tidak pigmented, lehernya panjang, kalau ini pendek, proglutinnya 1000-2000, kalau ini kurang dari 1000 makanya dia lebih tebal ya. Ukuran yang segmen atau proglotit rapid ini 20 x 5 mm, sedangkan ini 12 x 5 mm. Pengeluarannya biasanya ini sedikit-sedikit ya, satu-satu, sedangkan ini pasif secara keluar melalui rantai-rantai ya. Rantai-rantainya. Kemudian uterusnya cabang lateralnya 15-30 di masing-masing sisi sampingnya ya, sisi lateralnya. Kemudian kalau ini 5-10 ya.
Kemudian ini ada vagina, tidak ada vagina. Lobus aksesori pada ovariumnya ini tidak ada, yang TNA soliumnya ada, testisnya jumlahnya 300 sampai 400 folikel, sementara soliumnya 150 sampai dengan 200 folikel. Larvanya ini tadi ya, saya ingetin ya, namanya adalah Cysticercus bovis, hanya ada di sapi, tidak pada manusia, sementara Cysticercus cellulosa disebabkan oleh larva Taenia solium itu ada pada babi, juga ada pada manusia. Definitive host ya, host definitifnya adalah manusia, sama dua-duanya manusia, sementara intermediate hostnya adalah sapi, yang ini adalah pink, dan ternyata manusia bisa menjadi hospes intermediate ya. Bedanya ya, penyakitnya namanya menyebabkan taeniasis intestinal, ini juga menyebabkan taeniasis intestinal, juga Cysticercus cellulosa ya, karena larvanya tadi bisa menyebabkan infeksi juga pada manusia. Siklus hidup dari Taenia saginata nanti dibedakan dengan Taenia solium ya. Jadi kita itu terinfeksi mulai dari mana ya? Misal manusia nih, manusia yang makan daging sapi yang terinfeksi, yang tidak terinfeksi Taenia saginata, tidak dimasak dengan matang, dimakan oleh manusia, dan si cacing itu mengalami invaginasi ya, terus dia menempel pada usus halus kita tadi ya, terutama di duodenum. Di dalam duodenum dia berkembang menjadi cacing dewasa 1 sampai 2 meter ya di dalam tubuh kita. Cacing dewasanya ini kemudian ini tadi kan ini kepala leher, ini segmen proglotidnya ya, makin ke bawah dari imatur, matur menjadi grafit, di ujung ini paling grafit. Tadi kan kalau grafit di sini sudah ada telur-telur. Nah, telurnya pecah melalui lutur dari dinding tadi. Nah, keluarlah si telur ini. Telurnya keluar ada bersama dengan proglotit yang matur tadi melalui feses kita ya, melalui feses kita. Nah, ada sapi makan apa sih, rumput atau apa yang terkontaminasi oleh feses kita, sehingga si telur ini masuk ke dalam tubuh sapi. Kemudian dalam tubuh ini akan, di dalam duodenumnya akan telurnya ruptur ya, ada embrio di dalamnya, berkembang menjadi oncosphere ya. Oncosphere ini sudah ada mulai kukuknya, kemudian mengikuti sirkulasi masuk ke dalam otot sapi ya, kemudian kita makan daging sapi yang tidak dimasak dengan sempurna, masuklah ke tubuh kita, terus kayak gini siklus hidupnya ya. Nah, ini kalau Taenia solium, apa bedanya? Tadi kan kalau Taenia saginata, manusia hanya berperan sebagai host definitif. Nah, tapi untuk Taenia solium, ternyata manusia bisa juga berperan sebagai host intermediate. Sama, ini sepertinya sama saja, tidak ada bedanya. Cuman ketika si proglotit tadi pecah dan telur-telurnya ini tadi terkontaminasi, ini kan sama ya, jalurnya dimakan oleh babi, terus sampai ke sini, ternyata bisa juga ke manusia langsung ya, karena dia kita makan makanan yang atau air yang terkontaminasi oleh telur ini, jadi dia bisa makan yang terkontaminasi sama prosesnya dia Cysticercus cellulosa. Jadi larva ini ada di dalam otot-otot manusia ya, otot apa saja ya, berbagai organ terus berkembang. Nah, ini yang menyebabkan penyakit Cysticercus cellulosa ya. Gitu bedanya ya. Kalau Taenia saginata tadi manusia hanya sebagai host definitif, Taenia solium manusia bisa sebagai host definitif dan host intermediate. Patogenitas dan gambaran kliniknya ya, bisa disebabkan oleh dua-duanya, Taenia saginata maupun Taenia solium. Cacing dewasa ukurannya besar sehingga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada abdomen, ada mual, ada diare, ada kehilangan berat badan juga mungkin bisa terjadi ya. Dan kadang bahkan kalau jumlah cacingnya terlalu banyak itu akan menimbulkan gejala-gejala obstruksi atau sumbatan pada usus kita ya. Kemudian ada gejala-gejala seperti akut apendisitis atau pankreatitis, juga pernah kasus-kasus ini dilaporkan. Nah, kalau Cysticercus ini yang kepada manusia hanya disebabkan oleh Taenia solium. Bisa soliter ya, bisa tunggal, bisa juga multiple ya, bisa juga banyak kista-kistanya ya. Nah, semua organ atau tisu mungkin bisa terinfeksi oleh larva ini ya, baik subcutaneous, jaringan maupun otot. Biasanya lebih sering ke mata ya, bisa di mata, larva ini bisa di otak, dan sedikit di hati, di jantung, di paru-paru, capitas abdomen, dan spinal cord ya.
Kemudian biasanya larva ini menyebabkan reaksi imun pada kita ya, reaksi imun tubuh kita, sehingga muncullah infiltrasi dari sel-sel neutrofil, eosinofil, limfosit, plasma sel, ada juga sel giant cell ya, dan sel yang pada akhirnya lama-lama karena reaksi imun kita akan menyebabkan fibrosis dan larvanya sebenarnya lama-lama juga akan mati, dan tetapi dia mengalami kalsifikasinya. Klasifikasi, kemudian gambaran klinik tergantung larva tadi tempatnya di mana. Kalau dia di subkutaneus nodul-nodul di bawah kulit ini biasanya tidak ada gejala, tapi dia kalau misalnya di otot-otot biasanya menyebabkan radang pada otot atau myositis. Dan neurositis sarkosis itu biasanya di otak ya. Di otak biasanya kalau larva ini sudah sampai ke otak ini bahaya ya, karena 70% biasanya bisa menyebabkan epilepsi atau neurositis sarkosis, peningkatan tekanan intrakranial ya, dengan gejalanya biasanya sakit kepala, mual, muntah, bisa juga sampai hilang kesadaran ya. Ada hidrosefalus, ada gangguan psikiatri, radang dari selaput otak, kemudian ada bisa menyebabkan kelemahan ya, transient paresis, atau juga kelainan perilaku ya, afasia, bisa bicara, atau juga gangguan penglihatan ya. Ini semuanya berhubungan dengan saraf ya. Kemudian kalau dia di mata, ocular cystic sarcosis namanya ya, biasanya ditemukan pada vitreous humor ya, atau cairan mata ya, cairan mata, bisa juga di space subretinal conjunctiva, bisa menyebabkan pandangan menjadi kabur atau juga malah penurunan pandangan ya pada UV ya. Kemudian palpebra conjunctivitis, jadi tergantung kepada posisi larva itu di mana. Tes laboratoriumnya biasanya stool examination dari feses manusia ya, dengan EGGS, mikroskop, kita lihat dari karakteristik dari telurnya tadi ya, tapi kita tidak bisa membedakan apakah ini Taenia saginata ataupun Taenia solium kalau dari telurnya. Kemudian spesies identifikasi mungkin bisa ini ya, can be made from it, tidak bisa ya, untuk spesies tidak dapat dibedakan kalau kita melihatnya hanya berdasarkan telurnya saja ya, karena sama. Nah, ini probiotipnya tapi bisa dibedakan ya, antara jumlah cabangnya, kemudian tebal tipis dari cabangnya itu bisa dibedakan kalau kita bisa probiotip sama koleknya. Kemudian deteksi antigen Taenia pada feses dengan menggunakan ELISA ya, sama kayak tes ELISA untuk deteksi antigennya tapi ini ya. Oke, baca sendiri. Kemudian serodiagnosis biasanya antibodi yang dicek ya, kalau tadi kan dicek, atau dengan molekular diagnosis dengan menggunakan PCR atau DNA probe ya. Kemudian untuk si kistanya tadi biasanya kita melakukan biopsi daripada lesi ya, ada lesi-lesi yang tadi tampak seperti putih mengkilat tadi, kita ambil, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, kita lihat adanya saker ya, batilisat sama hukuknya tadi, dengan imaging method, dengan X-ray, CT scan atau MRI. Serologi tadi antigen antibody, yang lainnya bisa ocular CT surgery, bisa melalui ophthalmoscopy, pixelnya atau eosinofilia yang biasanya terjadi pada stage tadi ya, cystic sarcosis, tetapi biasanya tidak tidak konstan. Nah, pengobatannya ini praziquantel lah sama niclosinamide, ini untuk yang cacing dewasa. Kemudian kalau untuk yang larva tadi kan dia ada benjolannya, biasanya dilakukan mudah dengan dieksisi. Kemudian kalau yang tidak ada gejalanya biasanya tidak perlu pengobatan, hilang sendiri ya yang di bawah kulit tadi. Kemudian kalau yang di cerebral yang bahaya tadi bisa pengobatan dengan praziquantel, dosisnya 50 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari ya, atau 20-30 diberikan selama 3 sebulan ya pengobatannya, atau juga bisa diberikan albendazole 400 mg 2 kali sehari selama 1 bulan. Steroid juga mungkin ya bisa diberikan ya untuk kasus-kasus inflamasi, bisa diberikan kortikosteroid. Dan ditambahan tadi kan kalau yang menyerang saraf bisa menyebabkan epilepsi, bisa juga dikasih anti epilepsi. Kemudian terapi operasi atau bedah ya jika ada indikasi hidrosefalus. Mungkin itu saja ya, agak buru-buru karena saya lagi ditunggu untuk ikut rapat.